Bapak Ibu yang terkasih, lihat Pak Abraham, beliau menjangkau banyak jiwa kaum marginal. Betul ya Pak ya? Mungkin saudara lihat saya tiap hari jadi pemulung, kumpul kardus. Nah, setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia dan akan mengubah kehidupan seseorang. Bisa dipakai untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan nama Tuhan dipermuliakan. Pertama saya kaget di dalam hidup saya, dia katakan berikutnya. Ini saya jual, uangnya buat beli beras dan saya bagi-bagikan ke orang-orang. Saya seperti terhentak hati saya. Kamu bukan pengusaha yang luar biasa hebat, kantongmu juga saya tahu isinya, Pastor Immanuel. Nah, umur berapa Pak Abraham? Umur 76. Umur 76 tahun. Ada yang umurnya lebih dari 76 boleh angkat tangan? Halo. Ya malu nih, biasanya ibu-ibu kalau umurnya udah tua malu ngangkat tangannya. Pengennya muda mulu ya. Umur 76 masih melayani Tuhan. Hari ini beliau ulang tahun Bapak Ibu yang terkasih. Dan kemarin dia bilang saya mau bersaksi Pak Immanuel. Mau bersaksi di tempat ini tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, lihat Pak Abraham, beliau menjangkau banyak jiwa kaum marginal. Betul ya Pak ya? Ya betul, kita harus topang pelayanan beliau. Amin. Aminnya pelan ya. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Abraham, saya kasih waktu untuk kita mendengarkan kesaksiannya. Istri saya almarhum dari Cianjur. Tapi ketika kami sama-sama melayani di pedalaman Kalimantan, dia sakit diabetes. Lantas setelah itu saya bawa pulang ke Metro Lampung. Saya tidak mau dia meninggal di pedalaman. Kesaksian saya adalah ketika saya diberkati anak ke-9, hamba-hamba Tuhan bilang, Pak, jangan melahirkan di pedalaman Pak. Di pedalaman gak ada dokter, gak ada rumah sakit. Terus uang gak ada saudara-saudara. Karena kalau kami melayani jemaatnya kolektornya cuma 700 rupiah. Jadi untuk menopang kehidupan kami suami istri, anak-anak bikin kue, anak-anak yang jual. Itu yang untuk biaya hidup. Sampai di rumah sakit ada mujizat. Ada pengusaha kasih berkat 300.000. Sungguh luar biasa. Setelah itu sampai sudah saatnya bayi ini nggak mau keluar. Jadi ada kesulitan. Lantas air ketuban pecah. Jadi kata dokter bilang, Pak ini harus sesar. Ya saudara bisa bayangkan uang kalau sesar 1,7 pada waktu itu. Uangnya cuma 300.000. Jadi saya bilang sama istri saya, Ma, saya harus kembali pulang melayani jemaat. Jadi saya layani 4 sidang. Jadi 4 kali kebaktian sampai malam. Saya bilang, saya lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau mama saya tinggalkan, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi kalau terjadi sesuatu, berdoa saja dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya ketika air ketuban itu pecah, bayi itu tidak keluar, istri saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bayi itu keluar. Bayi itu keluar, badannya biru, nggak ada napas. Artinya bayi ini sudah meninggal. Lantas oleh dokter diangkat kakinya 2, ditepuk-tepuk, terjadi mujizat.
Tuhan memberikan kehidupan. Bayi ini menangis. Nah, bayi ini beratnya 3,6 kilogram. Itu sungguh sangat luar biasa. Artinya semua berjalan dengan pertolongan Tuhan dan kami kembali dengan penuh sukacita. Yang paling penting, saya di pedalaman 29 tahun merintis gereja-gereja baru. Jadi di pedalaman itu gereja dibangun pemerintah, jemaatnya ada, pendeta enggak ada. Karena selembar surat yang saya terima dari pedalaman, Pak tolong layani kami. Kami sudah 2 tahun enggak pernah kebaktian. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya diizinkan diutus ke pedalaman, saya minta tanda. Tuhan kirim pendeta, gantikan posisi pelayanan saya. Waktu itu saya melayani di Bekeri. 5 hari kemudian datang hamba Tuhan. Pak, saya diutus majelis daerah untuk gantikan posisi Bapak. Lantas saya bilang sama istri saya, Ma, doa sudah dijawab oleh Tuhan. Kita harus berangkat. Tinggalkan semua yang ada. Waktu itu saya punya karyawan 13 orang. Saya buka percetakan, namanya percetakan Setia Budi. Bilang sama anak-anak siapa yang mau ikut dan siapa yang mau tinggal. Yang mau ikut hanya anak 2 yang kecil-kecil. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pergi melayani pekerjaan Tuhan, sungguh luar biasa. Berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Mungkin saudara lihat saya tiap hari jadi pemulung, kumpul kardus, kumpul botol. Itu nanti dijual, uangnya saya belikan beras. Saya buatkan kupon, beras murah, 1 liter 2.000 rupiah. Tahu sasarannya? Ya banyak orang mau beli. Tapi syaratnya mereka harus datang dulu. Waktu itu di sini yang kita pakai 20 jiwa yang datang. Mereka dengar firman Tuhan, baru beras itu dibagikan. Karena setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia dan akan mengubah kehidupan seseorang. Kalau Tuhan punya rencana, bisa dipakai untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Bisa dipakai untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini saya bersyukur ulang tahun 76, saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih jalan setiap hari 4-5 jam. Saya diberkati dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Pak Abraham. Bapak Ibu, waktu saya mengenal beliau saya kaget. Mohon maaf sebelumnya, bukan mendiskreditkan atau apapun. Kok saya bingung setiap selesai ibadah, Bapak ini saya belum tahu dia. Tiba-tiba diberesin semua botol-botol aqua kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu minum aqua, kerdusnya dilipet-lipetin sama beliau. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, saya tanya sama dia, Pak, kok ngapain botolnya dirapi-rapihin, kardusnya ditata dengan rapi, untuk apa? Saya tanya begitu di dekat eskalator situ. Ini mau saya jual pastor. Mau dijual? Oh puji Tuhan bisa jadi berkat. Pertama saya kaget di dalam hidup saya, dia katakan berikutnya. Ini saya jual, uangnya buat beli beras dan saya bagi-bagikan ke orang-orang. Saya seperti terhentak hati saya. Selesai dari situ saya langsung bilang, tiap bulan generasi Yosua wajib buat tebus murah untuk semua orang-orang yang membutuhkan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bahkan ada yang tanya, kemarin ada yang tanya, teman saya, sahabat saya, sama pendeta juga. Dia bilang gini sama saya, Pastor Immanuel, saya tahu kamu bukan orang kaya, kamu bukan pengusaha yang luar biasa hebat, kantongmu juga saya tahu isinya Pastor Immanuel. Kok kamu bisa-bisanya tiap bulan berbagi kasih?
Bahkan kita juga nanti akan membagikan kursi roda gratis Bapak Ibu di tanggal 24 Natal. Jadi semua jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini, pulangnya kita akan kasihkan minyak goreng 1 liter gratis dan ada door prize, serta kita akan bagikan 3 kursi roda gratis kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya manula. Kita bagikan secara cuma-cuma. Dan sahabat saya bilang seperti ini ke saya, jemaatmu juga bukan jemaat orang kaya, Pastor Immanuel. Kok kamu mau berbagi sih? Saya jawab sama dia, saya berbagi bukan karena saya kaya, tetapi karena saya pernah merasakan hidup seperti mereka. Makanya saya mau berbagi untuk mereka. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Banyak dari kita, banyak duit. Betul gak? Punya duit. Berkelimpahan, tetapi disuruh berbagi mau gak? Enggak. Kita sibuk sama usaha kita sibuk sama kebutuhan kita. Saya bilang Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak pernah melihat orang yang memberi pertolongan kepada orang lain hidupnya makin susah. Saya tidak pernah melihat hal itu. Paham? Hari ini saya mau membahas tentang janji Tuhan, persis mirip dengan kisahnya Pak Abraham. Tetapi pertanyaannya, kenapa janji Tuhan tidak pernah terrealisasi dalam hidup kita? Kemarin Pastor Cornelius membahas tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Daud, janji Tuhan kepada Yakub. Banyak janji Tuhan. Tapi kenapa janji Tuhan kok tidak terrealisasi dalam hidup kita? Saya mau bertanya. Setelah Yesus naik ke sorga, setelah kitab Wahyu selesai, maka orang-orang Kristen dapat janji dari Tuhan. Janji yang pertama apa? Menerima keselamatan. Betul apa betul? Pada waktu Yesus bangkit naik ke sorga, maka pada saat kita percaya Yesus, jiwa kita pasti selamat. Amin. Yang kedua apa? Kita berhak atas janji-janjinya Abraham, karena kita keturunan Abraham dari sisi rohani. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Maka janji Tuhan kepada Abraham terrealisasi dalam hidup kita. Apa itu? Menjadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun. Betul? Bahkan pada waktu Yesus naik ke sorga, dia bilang gini, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih. Betul apa betul? Tetapi kenapa hidup kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini? Minimal mirip-mirip deh. Ada gak yang bisa melakukan itu? Tidak. Janji Tuhan terrealisasikah di dalam hidup kita? Tidak. Masih bisakah kita berkata bahwa kita orang Kristen, orang yang setia, orang yang kudus, orang yang sungguh-sungguh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita pergi ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa hanya rutinitas tradisi kita karena kita orang Kristen. Bukan dorongan dari hati kita. Kenapa janji Tuhan tidak pernah bisa terrealisasi di dalam diri kita? Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita koreksi diri kita. Ingat, firman itu pedang bermata dua. Ini bukan berbicara tentang Bapak Ibu semua, tetapi berbicara tentang saya juga. Amin. Namanya firman itu pedang bermata dua, nembak ke sana, nembak ke sini juga Bapak Ibu. Jadi kalau ada hamba Tuhan berdiri di mimbar, dia mengajarkan sesuatu, itu dia juga sedang diajar Roh Kudus. Amin. Saya merenungi kenapa orang Kristen janji Tuhan kok tidak bisa terrealisasi di dalam dirinya. Yuk kita koreksi diri kita. Kita buka bersama-sama orang yang seperti apa sih yang tidak bisa menerima janji Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat ke-6. Oh maaf, Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Kita hormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu yang terkasih. Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Begitu seterusnya sampai ayat yang kelima. Judulnya kebahagiaan orang fasik semu. Ayat pertama, dari Daud,
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Bapak Ibu merenungi firman ini keras loh. Kenapa saya katakan keras? Banyak orang-orang Kristen selalu membanding-bandingkan hidupnya. Pada saat orang Kristen tidak menerima janji Tuhan, hidupnya semakin susah, bukan semakin sukses. Dia membandingkan tetangga di samping rumahnya. Paling gampang tuh. Itu gak di dalam Tuhan, kok hidupnya sukses ya? Betul gak? Ya kan? Pada saat ibu-ibu kumpul nih kan beli sayur. Jeng tahu gak? Itu suaminya baru dipecat terus usaha. Sekarang baru 1 tahun usaha dia bisa beli rumah banyak banget. Jangan-jangan pesugihan deh. Betul gak? Udah iri. Orang Kristen kan begitu. Iri sama kakaknya, iri sama adiknya. Pada saat kakaknya tidak terima Yesus tapi hidupnya sukses, dia iri. Benar gak? Alkitab menuliskan di sini, kita baca di ayat yang ke-1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jadi kalau seseorang di luar Kristus, dia kaya raya, dia hidupnya sukses, dia hidupnya berbuat korupsi, atau dia berbuat curang, dengar baik, engkau tidak boleh iri. Betul gak? Tetangga baru punya mobil dikit, dia iri. Tetangga baru punya beli toko dikit, dia iri. Benar gak? Pada saat engkau iri, dengar baik, itu yang diinginkan iblis di dalam kehidupanmu. Betul apa betul? Alhasil apa? Berkatmu yang rugi Bapak Ibu. Saya punya adik saya luar biasa hebat. Dia di salah satu perusahaan besar, bahkan mobilnya aja lebih bagus dari mobil saya. Mobil saya Xenia warna putih ya, Wilson mana? Wilson paling tahu tuh. Xenia warna putih. Udah gitu kalau digas bunyinya Bapak Ibu, dit gitu loh knalpotnya. Tahu gak kenapa? Karena masih kredit. Paham ya? Tawa lagi nih dia, mentang-mentang dia tahu ya. Kalau digas bunyinya dit gitu. Enak ya, mobil Xenia boleh putih, tapi kalau digas bunyinya kes. Wah, haleluya, betul gak? Mobil saya Xenia putih. Ya, tulisannya di belakangnya gede tuh, generasi Yosua, Holy Spirit of God. Kalahkan okultisme. Wah, luar biasa tuh. Itu pasti mobilnya pendeta Immanuel. Bapak Ibu, saya punya adik. Jabatannya lumayan tinggi di salah satu bank. Putih bersih, kemarin teman-teman pemusik pada lihat dibilang, masa sih ini adiknya Pastor Immanuel ganteng. Ya, kok ketawa nih. Putih bersih ganteng, jabatannya tinggi, gajinya puluhan juta, mobilnya Alphard. Ada gak saya pernah iri sama dia? Enggak, saya bangga sama dia. Itu adik saya. Kenapa saya enggak iri? Karena buat saya, kalau saya iri sama dia, dengar baik, yang rugi saya. Bener gak? Saya yang rugi. Kenapa? Saya selalu bilang berkat itu kudus Bapak Ibu. Pada saat hatimu gak kudus, mau sampai Yesus datang kedua kalinya, engkau tidak akan pernah diberkati. Berkat itu kudus. Jadi kalau berkat yang kudus mau diterima di dalam hidupmu, engkau harus kudus. Kalau di dalam hatimu masih iri hati, bisa gak kekudusan itu menyatu dengan iri hati? Gak bisa. Banyak saya temuin orang Kristen begitu. Pak, saya bingung, saya sudah berpuasa, saya memberikan persepuluhan, saya sudah ke gereja tiap hari, saya berdoa mesbah terus.
Kok ada orang di luar Kristus hidupnya luar biasa diberkati? Yang salah siapa sih Pak? Saya jawab, pada saat engkau bertanya seperti itu, dengar baik, hatimu sudah iri di hadapan Tuhan. Betul gak? Bapak Ibu tahu lagu Jawa gak yang judulnya Ojo Dibandingke? Tahu gak? Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Enggak pernah dengar ya? Wah hebat juga nih, seringnya dengerin lagu rohani ya. Kalah saya yang pendeta nih. Yang pertama kita nggak boleh iri. Kenapa? Karena kalau kita iri, dengar baik, berkat Tuhan tidak akan pernah sampai di dalam hidupmu. Colek kiri kananmu, katakan jangan pernah iri. Ayo. Kita fokus ke ayat yang kelima. Pada saat engkau iri hati, dengar baik, apa yang harus engkau lakukan? Baca dengan keras bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah hidupmu. Stop. Yang dimaksud serahkan hidup seperti apa sih? Apa tuh? Ada yang tahu? Ayo kita sambil ngobrol aja, sambil sharing aja. Ada yang tahu? Yang dimaksud serahkan hidup seperti apa? Serahkan pikiran dan hati kita, Pak. Betul? Betul gak? Ada yang lain gak? Kalau saya lain. Yang dimaksud serahkan hidup kita adalah serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Bukan pikiran, bukan hati. Masa depanmu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen jatuh karena berpikir tentang masa depan. Ambil contoh, besok mau bayar uang sekolah gimana ya? Betul gak? Akhirnya jatuh mereka. Besok mau makan apa ya? Jatuh dia. Padahal Tuhan bilang, Tuhan akan pelihara engkau. Burung di udara Tuhan pelihara, tapi kamu takut masa depanmu hancur. Betul apa betul? Jadi yang dimaksud serahkan hidupmu di bawah kaki Tuhan. Serahkan masa depanmu. Tanggalkan keinginan dagingmu. Melangkah bersama Tuhan. Lihat janji Tuhan. Ini banyak begini Bapak Ibu. Tuhan sudah berjanji, Immanuel, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Bahkan hasil buah tanganmu, aku berkati Immanuel. Itu janji Tuhan kepada saya. Tetapi dengar baik, banyak orang-orang Kristen fokusnya bukan ke janji Tuhan. Tapi ke caranya Tuhan untuk memberikan janji itu kepada kita. Ambil contoh. Pada saat saya pengen punya mobil, ya, saya pegang janji Tuhan, saya akan menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Saya percaya saya bisa punya mobil di tahun ini. Saya beriman, saya melangkah bersama Tuhan, itu bagus. Tetapi banyak orang-orang Kristen malah di dalam perjalanannya selama 1 tahun itu dia tidak mau nabung. Betul apa betul? Untuk membeli mobil itu dia tidak mau nabung, untuk membeli mobil itu dia tidak mulai mengikat-ikat pinggangnya. Dia hidupnya boros. Apakah kira-kira janji Tuhan bisa terrealisasi dalam hidup kita? Gak bisa. Ada yang datang kepada saya, Pastor, burung di udara aja Tuhan pelihara, Pastor. Kita juga pasti terima dong janji Tuhan. Hei, Bapak Ibu bangun. Burung di udara pagi-pagi itu keluar dari sangkarnya. Paham? Dia terbang, dia cari makanan. Paham? Bukan tidur-tidur. Kenapa bukan tidur-tidur? Dengar baik, Alkitab bilang jangan kasih makan. Jangan kasih makan? Di mana ayatnya? Ayo. Di mana ayatnya? Yang tadi ngomong mana? Cari, ayo. Bapak Ibu cari di mana ayatnya? Jangan kasih makan pemalas. Ayo, di mana? Buka 2 Tesalonika berapa? Betul. Ini dicatat ayatnya. Jadi pada saat suamimu malas, istrimu malas, kasih tahu firman ini. Betul apa betul? Kalau suamimu bangunnya siang, kasih tahu, gue gak kasih makan lo hari ini. Gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan istri saya gak denger ya.
Yuk kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Sebab juga kami memberi peringatan ini kepada siapa? Kepada kita ya Bapak Ibu. Terus, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia colek lagi kiri kananmu. Yang kedua, jangan malas, bilang gitu. Nggak boleh malas Bapak Ibu. Tadi yang pertama nggak boleh iri, betul? Kalau mau janji Tuhan terrealisasi dalam hidup kita, kita nggak boleh iri sama kiri kanan kita. Kita nggak boleh iri sama tetangga kita. Kita nggak boleh iri sama saudara kita. Apalagi kita iri sama anak kita. Banyak gak yang begitu? Ada loh Bapak Ibu. Iri sama anak. Gila saya bilang. Apa sih yang mau dicari dari anakmu? Anakmu itu anakmu loh. Iri sama mantu. Banyak yang begitu. Setelah iri apa? Yang kedua, jangan malas. Jadi kalau anakmu malas, boleh gak dikasih makan? Jadi kalau anaknya malas, boleh gak dikasih makan? Jawab. Boleh? Nah, jadi lebih takut sama anak apa takut akan Tuhan? Takut. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kategori malas dia nggak mau bekerja sama sekali, ya. Bahkan untuk ngegeser hidupnya ke arah yang lebih baik aja, dia nggak pernah mau. Yang dikategorikan malas, dia suka sama zonanya dia. Banyak loh yang begitu. Karena saya pernah merasakan itu. Zaman dulu saya di okultisme, saya paling tidak suka bangun pagi. Ini ngomong jujur aja. Saya selalu bangun sore. Kenapa seperti itu? Saya sudah ada di zona nyaman saya. Kenapa? Saya banyakkan malam itu perang okultisme, perang alam roh. Ya, di dalam okultisme orang-orang yang memakai kuasa-kuasa dari kuasa gelap, perdukunan, kita jarang tidur di malam hari. Akhirnya apa? Saya merasakan zona nyaman. Papa saya bertobat, mama saya bertobat, saya nggak mau bertobat. Tahu gak kenapa? Jadi pendeta nggak ada duitnya, betul gak? Saya lebih suka jadi apa? Jadi hamba setan, duitnya enak Bapak Ibu yang terkasih, betul deh. Apa perlu Bapak Ibu mau saya ajarin supaya jadi orang kaya? Mau? Jangan, kenapa? Saya kasih tahu. Di dalam iblis ada kekayaan yang luar biasa diberikan dengan waktu yang singkat. Ada yang tanya sama saya, Pastor Immanuel, uang gaib itu betul gak sih? Saya katakan betul. Ada jenis pesugihan namanya kelapa hijau. Pada saat dia dibawa kalau nggak satu suro di malam Jumat Kliwon, dibawa dipotong tuh, dibagi dua, terus diikat sama kain merah atau kain kuning. Dibacain mantra, selang 3 hari dibuka. Isinya tuh bisa emas loh Bapak Ibu. Tetapi dengar baik, setelah 40 hari atau permata atau berlian tersebut jadi batu-batu kerikil. Ada, iblis bisa bikin kita kaya gak? Bisa, nyaman saya di situ Bapak Ibu. Sementara saya lihat papa saya jadi pendeta, aduh hidupnya kasihan Bapak Ibu. Saya orang terakhir yang bertobat. Papa saya bertobat, mama saya bertobat, mau saya bertobat? Gak mau, ngapain? Jadi hamba Tuhan capek. Saya ingat banget zaman dulu papa saya sampai jual mobilnya buat gereja. Gila gak tuh? Demi gereja papa jual mobil papa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, demi gereja dia jual rumahnya. Bayar harga gak Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu jadi anak pendeta mau gak? Gak mau. Terus saya disuruh bertobat, mikir ribuan kali, yang bener aja. Mobil lo aja udah dijual buat Tuhan lo. Rumah lo dijual buat Tuhan lo. Terus gue suruh nyembah Tuhan lo, ntar dulu. Bener gak Bapak Ibu? Enakan di dalam iblis. Saat itu dia bilang gini, beliau bilang sama saya gini. Kamu gak tahu apa yang Bapak lakuin hari ini. Tapi suatu saat kamu akan mengerti apa yang Bapak lakuin.
Dan dengar baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mulai dihajar sama Tuhan, saya bertobat, saya ikut Tuhan, bahkan saya melayani bareng Dia. Dan saat ini saya katakan, saya jadi tahu apa yang Dia lakukan. Bahkan dengan hebatnya dia bilang begini, Tuhan sudah banyak memberikan berkat kepada kita. Tuhan sudah kasih semuanya kepada kita. Kenapa kita tidak berani memberkati pekerjaannya Tuhan? Sampai rumah dijual buat Tuhan. Dan dengar baik Bapak Ibu, Tuhan gak pernah utang. Rumah yang dijual di daerah Bekasi Timur waktu itu, Pondok Hijau Permai, saya ingat dijual dengan harga 100 juta. Uangnya dibeli buat bayar gereja. Selang berapa minggu Bapak saya dapat rumah di daerah Duren Sawit, lebih luas, lebih panjang, bahkan 2 kapling. Tuhan tidak pernah berhutang. Makanya tadi saya katakan, saya tidak pernah melihat orang yang suka memberi hidupnya hancur. Amin Bapak Ibu. Ini saya alami. Saya mau membagikan ini kepada Bapak Ibu supaya kita sadar. Yang pertama, jangan iri hati. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, jangan cinta uang. Betul apa betul? Saya lihat dari papa saya, almarhum papa saya. Dia jual mobil kita tiga-tiganya dijual Bapak Ibu. Tadinya kita pergi kemana-mana pakai mobil. Alhasil apa? Dia pelayanan gak pakai mobil. Naik bus. Bodoh gak tuh? Kalau menurut saya bodoh zaman itu. Dia punya rumah 1, dia jual buat Tuhan. Dan pada saat dia melayani Tuhan, Tuhan kembaliin semua. Mobil 3 yang hilang diganti sama Tuhan. Bukan hanya 3 jadi 4. Rumah yang dia jual untuk kemuliaan Tuhan diganti sama Tuhan lebih besar. Luar biasa gak Tuhan kita Yesus? Tetapi banyak orang-orang tidak mikir janji Tuhan. Dia hanya anggap janji Tuhan adalah hal sepele, dia fokus sama dosa-dosanya. Alhasil janji Tuhan tidak bisa diterima dengan 100%. Bahkan ada juga Bapak Ibu, orang-orang yang ngatur Tuhan. Ada gak? Ada. Tuhan saya berdoa, Engkau yang berkata keturunanku tidak akan ada yang terhilang. Tuhan, anak saya Tuhan, dia mau nikah sama agama kedar Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Aku percaya Tuhan, Engkau akan tolong anakku sehingga anakku tidak terhilang. Mulai dia bersiasat pakai caranya. Dipanggil ini, dipanggil itu, dipanggil ini, dipanggil itu. Kadang kita ngatur Tuhan untuk menepati janjinya. Boleh gak? Gak boleh. Biarkan janji Tuhan itu turun ke atasmu secara natural. Betul apa enggak? Banyak dari kita mulai berpikir, oh ini nanti janji Tuhan harusnya begini. Akhirnya janji Tuhan terrealisasi dalam hidupku. Gak taunya Tuhan bilang, bukan itu. Tetapi dengan cara yang ini. Saya ada satu kesaksian. Hari Senin kemarin, Bapak Ibu yang terkasih, saya gak pernah malu. Senin kemarin saya punya tagihan. Kemarin Bu Floren juga bilang, ya pastor itu dijadiin kesaksian bagus, tapi jangan sebut nama ya. Hari Senin saya ada satu tagihan Bapak Ibu. Ini kesaksian luar biasa loh. Dan Bapak Ibu tahu, uang di kantong saya hanya 100.000 rupiah. Ya, uang di kantong saya hanya 100.000 rupiah. Bahkan dengar baik Bapak Ibu, nih hamba Tuhan, gembala sidang generasi Yosua, Immanuel. Bukan hanya itu saja. Saya harus tebok celengan anak saya. Hari Senin kemarin. Saya harus tebok celengan anak saya. Recehannya saya suruh Marco, anak buah saya, tukar ke Indomaret, dapat 200.000. Saya nggak punya uang. Saya nggak malu ngomong gini sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Biarin nama saya kecil, tetapi nama Tuhan saya selalu besar dalam hidup saya. Itu prinsip saya. Uang saya sisa 100.000, saya harus tebok celengan anak saya sambil kita nangis berdua. Saya suruh Marco tuker, dapat 170.000. Bayangin, saya mau nangis kalau mau ngomong gini. Berat loh Bapak Ibu.
Saya nggak minta tolong siapapun. Mungkin saat itu kalau saya telepon Bu Louis, saya telepon Bu Florence, saya telepon Lijun, pasti dia tolong saya. Amin. Tapi saya nggak mau telepon siapapun, saya diem. Dan dengar baik Bapak Ibu, saya cuman punya kaki untuk berlutut, saya punya tangan untuk melipat. Saya berdoa sama Tuhan. Saya nangis di kaki Tuhan. Pada saat saya nangis di kaki Tuhan, saya bilang ke istri saya, "Mah, nanti bayarnya sore aja tagihan tersebut." Istri saya bilang, "Sore ya saya transfer." Sampai sore Tuhan gak kasih uangnya loh Bapak Ibu. Deg-degan gak? Stres gak? Stres. Tapi saya pegang janji Tuhan, Tuhan gak akan permaluin saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang, "Mah, nanti aja malam deh, sore kayaknya Tuhan belum kasih nih." Malam, bilang sama orang itu, malam. Saya mulai berpikir di pikiran saya mau cari utang Saya mengatur janji Tuhan gak? Pakai cara saya. Betul gak? Saya mau pinjem duit ke si A, si B, si C. Saya mau mengatur Tuhan dengan cara saya. Bukan natural. Betul gak Bapak Ibu? Saya mulai berdoa lagi jam 6, jam 7. Tuhan belum ada duitnya, ini gimana Tuhan? Sampai jam 9 Bapak Ibu, saya baca firman. Saya cuma bisa lakuin itu. Pada saat saya susah, saya terhimpit, yang saya lakukan apa? Baca firman. Saya baca firman, saya doa, istri saya udah tidur. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Ting tung, ting tung. Saya lihat ada seseorang yang transfer saya 10 juta. Kita beri kemuliaan dong buat Tuhan. Tapi jangan diminta ya, uangnya juga udah habis. Ya nanti minta lah, dapat 10 juta nih Pastor Immanuel. Ada yang transfer 10 juta. Saya kaget setengah mati. Kok ada masuk 10 juta? Saya telepon orang itu. Orang itu bukan jemaat. Orang tersebut bukan jemaat gereja ini. Orang tersebut sama-sama hamba Tuhan dengan saya. Saya telepon dia. "Halo, kok kamu bisa transfer saya 10 juta? Tahu gak dia bilang apa? Saya baru dapat uang. Sisa 20 juta. Tiba-tiba Tuhan ingatkan muka kamu. Dan dengar baik, saya langsung ingat tahun lalu, bulan Agustus, saya pernah hutang sama kamu 10 juta. Dan saya bayar uang ini." Itu janji Tuhan turun atas saya secara natural. Betul gak? Tapi kalau gak natural, saya mau cari pinjaman sini. Saya mau begini, saya mau begitu. Betul gak? Pada saat engkau bersiasat untuk mempercepat janji Tuhan, dengar baik Bapak Ibu, engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Lantas yang harus dilakukan apa? Berdoa, menangis di bawah kaki Tuhan. Percaya dia tidak akan pernah terlambat. Saya mengalami, istri saya 100% full timer, saya full timer. Tapi saya nggak pernah khawatir akan hidup saya sedikit pun. Padahal waktu itu kalau nggak salah, hari tersebut, siapa kita baru pelayanan ya, Wilson ya. Kita habis pelayanan ya. Pelayanan bareng di hari Minggu ya. Terus hari Senin saya jujur ya, saya bisa makan. Kita ada makanan di rumah, tahu gak karena siapa? Karena Bu Louis bawa ke rumah saya makanan ya Bu ya. Dia datang ke rumah saya bawa rendang Bapak Ibu. Luar biasa gak? Rendangnya bisa kita makan sampai 2 hari ya Fran ya. Ayah tuh. Hebat loh. Ada gak saya telepon Bu Louis bawa rendang ya? Enggak kan? Gak ada. Bu Louis datang ke rumah bawa rendang, bawa banyak banget makanannya Bapak Ibu. Saya bilang haleluya. Tuhan baik, lo tahu aja gue lagi gak ada duit. Betul gak? Itu hebatnya Tuhan. Ada sayur asem, ada rendang. Dibawain. Malamnya Tuhan kasih 10 juta. Utang yang udah lama setahun gak dibayar dia bisa bayar.
Seumur hidup saya kenal dia, nggak pernah dia mau bayar utangnya, Bapak Ibu. Itu mujizat terhebat, melebihi lumpuh berjalan, saya katakan. Orang bisa bayar utang, itu melebihi lumpuh berjalan, Bapak Ibu. Hebat. Kenapa? Kalau bukan Tuhan yang gerakin, siapa sih yang ingat utang udah 1 tahun loh. Hari Senin itu saya makan, Tuhan yang siapin. Bahkan tagihan saya, Tuhan juga yang bayar. Saya melakukan apa yang harus aku lakukan. Bapak Ibu saat ini bekerja, lakukan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan. Engkau punya usaha, lakukan usahamu dengan takut akan Tuhan. Pak, usaha saya sepi gimana? Tetap lakukan usahamu. Pak, pekerjaan saya capek, tetap lakukan pekerjaanmu. Kamu boleh ngomong capek pada saat kamu mau mati. Itu ajaran almarhum papa saya. Tapi sebelum kamu mau mati, jangan pernah bilang capek. Kenapa begitu? Itu namanya bekerja untuk Tuhan. Masa Tuhan kasih kita pagi napas, siang napas, sore napas, malam napas. Terus kita baru kerja dikit bilang, capek Tuhan. Kalau bisa Tuhan, carikan kerja yang lebih enak dong Tuhan. Begitu kan orang Kristen? Lakukan saat ini engkau kuliah yang benar. Jangan bersungut-sungut. Pada saat engkau bersungut-sungut, dengar baik Bapak Ibu, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memperlambat janji Tuhan buatmu. Bapak Ibu, Alkitab mencatat Raja Daud bisa jadi raja, itu dia tunggu janji Tuhan 15 tahun. Bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Udah diberkati sama Samuel di depan kakak-kakaknya, gak jadi raja besokannya. Dia nunggu sebulan 2 bulan, tetap gak jadi raja. Setahun 2 tahun dia tetap gak jadi raja. Pertanyaannya selama 15 tahun, apakah Daud berhenti bekerja? Tidak. Dia tetap menggembalakan domba. Benar gak? Dia tetap memuji Tuhan, betul gak? Dan selama 15 tahun saya tidak pernah melihat cerita Daud mengeluh sama Tuhan. Dia jalani dengan sukacita Bapak Ibu. Semua pekerjaannya. Maka janji Tuhan turun atas dia. Tetapi dengar baik, 15 tahun. Abraham menunggu Ishak itu sekitar 20 sampai 25 tahun. Tahu gak kenapa bisa lama gitu? Karena Abraham ngelihat istrinya tuh. Istrinya Ishak namanya siapa? Istrinya Ishak. Istrinya Abraham namanya siapa? Siapa? Sarah. Kita kan. Tadi udah bilang Sarah, saya bilang gitu kan. Orang Kristen tuh biasanya gitu. Banyak Bapak Ibu. Orang Kristen yang latah. Saya ambil contoh satu ya. Yang naik ke pohon Lazarus apa Zakeus? Udah dikasih tahu, curang. Ya. Bapak Ibu yang terkasih. Tadi apa tuh jadi mikir? Lupa saya. Tadi sampai mana? 25 tahun Abraham. Tahu gak Abraham kenapa lama si Sarah mengandung? Karena pada waktu Tuhan janji sama Abraham, keturunanmu kayak pasir. Terus apa? Kau lihat bintang di langit, hitung bintangnya. Dihitung sama si Abraham. Tuh keturunanmu sebanyak itu. Harusnya Bapak Ibu, saat itu kan bicaranya malam. Karena dia berbicara ada bintang, betul gak? Gak ada bintang siang-siang, bener gak? Tuhan bertemu sama Abraham malam hari. Dan saya rasa paginya harusnya Sarah udah punya anak loh. Kan Tuhan janjinya malam. Harusnya besoknya. Tetapi tahu gak Bapak Ibu? Besoknya Abraham ngelihat istrinya si Sarah. Dia bilang gini, aduh Tuhan, mana mungkin sih saya punya anak, dia kan udah tua. Kulitnya udah keriput, sakit-sakitan lagi. Dan dengar baik Bapak Ibu, gara-gara hal sepele, Tuhan undur sampai 25 tahun. Yang rugi siapa? Abraham kan. Banyak dari kita, Immanuel kamu diberkati. Benar Tuhan saya diberkati, iya. Tapi hidup saya melakukan dosa.
Saya tidak mau kerja, saya malas, bahkan nunggu lagi. Kita tunggu aja janji Tuhan, pastor. Janji Tuhan tuh iya dan amin, kita nggak action. Akhirnya janji Tuhan itu mundur buat kita. Coba koreksi diri kita. Kenapa hidup kita seperti ini aja? Sementara orang-orang di luar Tuhan hidupnya semakin naik dan tidak pernah turun. Sementara kita turun, tidak pernah naik. Mau naik susah banget malah. Coba koreksi hidup kita. Jadi orang Kristen, koreksi diri kita. Jangan-jangan kau masih iri. Engkau masih malas. Jangan-jangan engkau malah menginginkan janji Tuhan turun ke atasmu dengan cara A, B, C. Ada satu pengusaha datang ke tempat saya. Dia pengusaha yang sudah bangkrut. Dia bilang sama saya, pastor saya percaya janji Tuhan buat saya luar biasa ya dan amin. Saya yakin pastor tendernya besok itu mau closing. Tinggal 95%. Saya percaya pastor pada saat saya ke sana langsung closing karena sisa 5% lagi. Tinggal putusan tanda tangan doang. Saya percaya, saya amini itu pastor. Saya bilang sama dia enggak. Biarkan janji Tuhan natural buat hidupmu. Kenapa? Kalau 95% Tuhan batalin, bisa gak? Bisa. Kalau Tuhan mau ACC, bisa gak? Bisa. Gak mungkin pastor Tuhan gak ACC. Ini udah 95%, tinggal pemiliknya tanda tangan doang. Selang 1 bulan cair, pokoknya pastor tenang aja. Nanti pasti saya akan berkati gereja. Saya tidak peduli uangmu. Tetapi saya peduli jiwamu. Dengar baik, biarkan janji Tuhan natural buat hidupmu. Engkau bekerja. Engkau ketemu sama klien, ketemu. Tetapi jangan mereka-reka gimana caranya janji Tuhan turun ke dalam hidup kita. Paham? Elia 40 hari jalan di padang gurun. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan kasih tuh burung buat ngasih makan Elia. Daging lagi Bapak Ibu. Roti, daging, coba Bapak Ibu bayangin. Kita makan rendang aja udah keren banget loh. Betul gak? Ini daging mungkin bistik dijatuhin dari atas, betul gak? Tuhan punya cara loh. Dan dengar baik Bapak Ibu, betul saja 95% yang tadinya harusnya di mata manusia itu adalah berhasil dibuat Tuhan gagal. Kenapa? Kamu atur Tuhan, jangan atur Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja natural, urusanmu ya mengerjakan pekerjaanmu, itu yang tepat, betul gak? Amin Bapak Ibu. Coba koreksi diri kita mulai hari ini. Apakah kita benar-benar kudus, benar-benar siap untuk menerima janji Tuhan? Pertanyaan kedua, kalau janji Tuhan itu terrealisasi, hidupmu diberkati, dengar baik. Kalau nantinya mendatangkan kecelakaan dan maut, saya berani yakin Tuhan akan undur janjinya itu di dalam hidupmu. Ada Bapak Ibu? Orang berdoa pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pengen hidupnya diberkati terus. Dan dengar baik Bapak Ibu, kok Tuhan seolah-olah tidak dengar? Bukan tidak dengar. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu isi hatimu. Engkau mau jadi kaya untuk kesombongan dirimu. Untuk memperlihatkan kepada keluargamu. Tuh kan gue berhasil. Banyak kan orang begitu? Banyak gak orang begitu? Nih saya berhasil. Benar gak? Orang Kristen begitu. Doa pagi, siang, sore, malam sampai puasa pengen hidupnya sukses. Kok Tuhan gak kasih-kasih? Iya gak kasih. Karena Tuhan tahu isi hatinya dia. Kenapa? Dia minta kekayaan. Dia minta kesuksesan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk jadi lautan berkat. Tetapi untuk apa? Untuk menyombongkan diri di hadapan keluarga yang lain. Ini loh. Orang yang kamu buang, sekarang sudah sukses. Akhirnya dia jadi agen iblis. Betul gak? Koreksi dirimu. Engkau minta sehat buat apa? Engkau minta hidupmu sukses buat apa? Apakah untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kehebatanmu sendiri? Koreksi dirimu Bapak Ibu. Amin. Jadi yang pertama supaya janji Tuhan terrealisasi buat hidup kita. Yang pertama jangan iri, ya,
Nggak boleh iri sama sesama. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, jangan cinta uang. Betul? 3 hal ini hindari. Biarkan janji Tuhan natural buat hidupmu. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukungan dari Tuhan tidak berlalu lagi. Hari ini Engkau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwaku. Jadi pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.